Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci.
Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Oke, shalom semuanya, God bless ya. Thank you sudah mau hadir. Nah, di 2 episode yang lalu kita berbicara tentang bagaimana kita melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita berjalan menuju terangnya yang ajaib. Tetapi kita berbicara pada satu sisi di mana kita belajar, yaitu tentang masa lalu. Ketika kita berjalan ke depan, menghadap terang, berjalan kepada matahari itu, di mana ada sisi pantulan kegelapan di belakang kita yang nggak bisa kita lihat. Lalu kita belajar daripada Paulus yang mengatakan bahwa aku rasul ke-13 tetapi aku penganiaya jemaat. Dia mengatakan sinar terang Allah itu menjadikan dia rasul ke-13. Dia juga mengatakan bahwa masa lalu dia, bayangan gelap dia ketika menuju ke terang Allah, ketika terang Allah menerangi dia menjadi rasul ke-13, dia punya sisi gelap yang namanya penganiaya jemaat. Lalu pada episode selanjutnya kita berbicara, kita belajar. Banyak orang memberitakan Injil disertai dengan kemuliaan Injil, membuat kehidupan Injil itu penuh dengan mujizat seperti Petrus. Di mana Petrus tidak berbicara seperti Paulus. Petrus tidak menceritakan bahwa dia pernah menyangkali Yesus. Petrus tidak menceritakan bagaimana keraguan-raguan dia membuat dia tenggelam ketika menghabari Yesus dengan berjalan di atas air. Petrus tidak menceritakan banyak sisi gelap masa lalunya. Dua pribadi yang berbeda. Tidak meniadakan Petrus, tetapi kita mempelajari kehidupan Petrus di mana behind the scene, black hole di masa lalunya, bayangan gelap oleh karena Petrus menjadi hamba Tuhan, Petrus menjadi seseorang mengikut Tuhan sungguh-sungguh, Petrus menjadi rasulnya Tuhan, Petrus menuju terangnya Tuhan ajaib di mana dipenuhi kemuliaan sinar terang kemuliaan Allah. Bayangan kegelapan itu ada, yaitu masa lalu dia. Petrus tidak menceritakannya. Petrus dituliskan kisah yang berbeda dengan Paulus. Khususnya dituliskan Petrus bayangannya menyembuhkan orang sakit. Masa lalunya tidak diceritakan. Nah, inilah keunikan Injil, keseimbangan Injil, keadilan Injil. Sehingga di dalam Injil ada yang tersurat, ada yang tersirat. Tetapi pokok materinya, batu penjurunya, fondasinya, basicnya itu adalah firman Allah yang tertulis. Bisa kita tafsirkan, tetapi menuju firman Allah yang tertulis yang lain. Enggak boleh dibawa kepada tanpa firman Allah. Segala sesuatunya harus dari ayat-ayat firman Tuhan. Kendaraannya ayat firman Tuhan menuju ke ayat firman Tuhan selanjutnya. Perjalanannya kita tafsirkan dengan pengertian masing-masing. Sehingga ada sebuah cerita seorang teman yang mengatakan ada seorang gadis yang punya kemampuan sukses atau indigo. Di mana dia menceritakan dunia roh orang percaya dan tidak percaya, tetapi di dalamnya ada yang tidak sesuai dengan yang tertulis. Sehingga untuk penyataan, untuk kisah yang dia nyatakan, itu kita tidak boleh menerimanya sebagai kebenaran. Kalau itu memang yang terjadi di dunia ilahi itu, kita nggak usah peduli.
Walaupun dinyatakan oleh siapapun. Saya punya sebuah kisah cerita dunia roh. Pada awal saya sebelum bertobat dengan Yesus, saya ketemu dengan tanda kutip orang pintar dunia, orang klinik, orang yang mengerti dunia roh, yang mendapat penyataan dunia mistik dari roh-roh. Sehingga ketika bertemu dia duduk, dia bicara. Aku melihat, ini kisah nyata dari kehidupan saya sendiri. Dalam mempelajari dunia yang lain itu, saudaraku. Dia menyatakan bahwa aku melihat kamu tuh di depan batu yang sangat besar, di mana kamu sulit atau tidak bisa melewatinya. Memang situasi saya saat itu menjadi sangat sulit kehidupan saya. Di awal sebelum mengenal Kristus. Setelah itu pulang, beberapa saat kemudian saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada suatu hari, beberapa saat kemudian, ada seorang teman minta diantarkan ke orang pinter. Orang yang mengerti dunia roh, orang bisa membaca situasi. Gitu. Saya belum mengerti apa-apa tentang Injil, cuman saya rajin datang ke gereja. Karena saya sudah menerima Yesus. Saya nggak ngerti larangan Yesus. Saya antarkan dia ke seseorang yang pernah berkata-kata menerima pernyataan dari dunia lain bahwa saya menghadapi masalah yang sangat besar di mana saya tidak bisa melewatinya. Dan itu benar. Lalu ketika teman itu dibawa ke sana, entah percakapan apa, lalu saya itu dipanggil. Lalu ditawarkan, kamu gak pingin dilihat lah sekalian. Saya mah ketawa. Ya siapa takut? Gitu saudaraku. Saya belum ngerti apa-apa, betul-betul belum mengerti dunia Kristen, cuma datang ke gereja saja. Gitu. Nah setelah itu orang ini mengatakan, aku melihat kamu di sebuah taman yang sangat indah, kamu menari-nari di sana. Oh iya, tertawa aja saya. Setelah beberapa tahun kemudian saya mengerti Injil, itu bukan kebenaran, tapi memang dia punya kemampuan masuk ke dunia dibawa oleh kekuatan di luar Kristus. Di mana dia bisa memberikan pernyataan-pernyataan yang bukan dari Tuhan. Tapi dari, kalau kita boleh ambil kisah Alkitab, dukun-dukun Fir'aun. Gitu saudaraku. Saya tidak mengatakan orang-orang dukun atau apa, karena setiap orang punya istilah sendiri. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa yang diberitahu ke saya itu memang benar. Tapi itu bukan kebenaran. Dia melihat saya di taman karena saya sudah terima Yesus. Tuhan letakkan saya di taman kebenaran Tuhan. Saya tertawa saja, tapi saya tidak menyebut itu kebenaran. Saudara mengerti ini ya? Dunia yang di luar manusia, di luar namanya material, itu dunia spiritual itu ada. Tetapi bagi kita orang percaya nggak usah peduli, karena dunia itu bukanlah kebenaran. Ketika Roh Kudus menyingkapkan sesuatu, kalau memang itu dari Roh Kudus, seperti Paulus katakan, aku dibawa ke langit ketiga melihat segala sesuatu yang mulia, itu Roh Kudus ungkapkan, itu harus sesuai dengan yang namanya firman Allah. Paulus itu seseorang yang ahli Taurat, anggota Gamaliel, lulusan Gamaliel University, di mana dia punya ijazah untuk fasih dengan Taurat seperti Apolos. Maka dia diangkat menjadi yang namanya anggota Mahkamah Agama Termuda yang disebut Sanhedrin. Paulus punya kemampuan itu, saudaraku. Dia menjadi ahli Taurat, saudaraku. Nah, Paulus ketika mendapat pernyataan itu segaris dengan yang namanya ditulis di Yehezkiel. Gitu. Bahwa kemuliaan Allah digambarkan Yehezkiel luar biasa. Sama yang ditulis dengan kitab Yesaya. Aku melihat kemuliaan Allah.
gitu, dan sebagainya. Sehingga hari ini kita memahami, kita belajar sebuah kisah seseorang yang punya kemampuan sixth sense, indigo, masuk ke alam spiritual, itu di mana kita nggak bisa bilang itu kebenaran. Tapi alam itu ada, yes. Bukan alam material seperti kita, kasat mata. Tetapi bagi kita orang percaya, kita nggak usah peduli. Ketika Roh Kudus singkapkan, termasuk ada beberapa orang dibawa ke perut neraka, ada beberapa orang yang mengalami segala sesuatu tentang masa depan, seperti Rasul Yohanes di kitab Wahyu dan sebagainya, termasuk Yeskel. Nah, itu kita boleh percaya kalau tertulis di Alkitab. Yang kedua, itu cuman berupa pengetahuan ketika tidak bisa dibawa berbuah atau dilakukan secara manusiawi. Itu bagiannya yang surgawi yang harus lakukan. Penyataan-penyataan Alkitab sebagian besar itu surgawi yang lakukan. Cuman kita dititipi salah satunya kemungkinan untuk memberitakannya saja. Sehingga kita percaya tapi nggak boleh kita mengimaninya terjadi dalam hidup kita. Seperti di episode sebelumnya bahwa kemuliaan Allah datang dalam penyataan, dalam khotbah, dalam kebenaran, dalam pelayanan menjadi megachurch. Kita cuma dititipi. Manusianya nggak boleh dilihat sebagai Injil. Pastornya itu bukan Injil. Pastornya sama dengan saudara dan saya yang mendengar saat ini. Tubuh, darah dan daging masih ada hawa nafsu daging yang mesti diperbaharui, mesti dilahirkan kembali, mesti dipulihkan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Pastor-pastor yang hebat pun mengalami semua ujian, juga menerima cobaan yang diterima dari iblis. Yesus manusia duniawi, manusia di bumi, dibawa Roh Kudus, diserahkan kepada iblis, dicobai 3 kali. Jadi pastor yang biasa, pastor yang hebat, gereja yang biasa, gereja yang mega church, itu sama aja. Jangan pandang mereka yang dipakai seperti Petrus yang bayangannya itu menyembuhkan orang sakit menjadi Injil. Sedangkan Paulus yang banyak ditolak, dia itu sesat. Enggak begitu. Alkitab tidak seperti itu. Sehingga yang tidak terhormat diberikan kehormatan lebih. Alkitab mencatat itu. Segala sesuatu Allah akan kerjakan mulai dari hal yang kecil. Kalau kamu nggak setia perkara kecil, tidak diberikan perkara besar. Lalu ada kisah Alkitab yang langsung menjadi besar, menjadi raja tanpa melalui proses bagaikan bejana siap dibentuk, gugur masuk neraka, namanya Saul. Ada orang yang ketika mengikuti Yesus nggak siap menerima kekalahan yang Tuhan datangkan dalam kehidupan dia, menjadikan dia berbelok menjadi seperti Yudas. Dia cari uang, dapat uang untuk masa depan dia. Itu Yudas. Karena dia dapat uang, membeli kebun, membeli ladang untuk kehidupan dia. Ini penting saudaraku. Sehingga bukan oleh karena kaya, bukan oleh karena mulia, karena kita cuma diperkaya, kita cuma dimuliakan oleh karena Injil. Sedangkan kita harus seperti Paulus, bahwa saya behind the scene, black hole saya, masa lalu saya, kelemahan saya yang masih mengikuti saya sebagai seorang pastor, sebagai seorang yang diberkati Tuhan, itu adalah punggung saya ini yang harus selalu saya perhadapkan kepada Tuhan. Sehingga Paulus sekali lagi menuliskan,
Aku rasul ke-13, tapi aku penganiaya jemaat. Di dalam keseimbangan Injil, kita tetap manusia yang cuman oleh kasih karunia dan anugerah kita dibawa kepada terangnya yang ajaib, langsung berubah menjadi ajaib oleh karena Injil, bukan oleh karena kita. Itulah yang namanya hukum kasih karunia dan anugerah. Tetapi kitanya bukan kasih karunia anugerah. Kita berjuang menyangkal diri, memikul salib, mengikut langkah Tuhan. Tanpa itu kita tidak layak mengikut Tuhan. Itu Yesus yang ngomong. Sehingga tidak ada satu orang pastor pun yang hebat. Tidak ada satu jemaat pun yang hina. Tidak ada orang kaya yang hebat. Tidak ada orang miskin itu yang hina. Tidak ada. Yang ada kasih karunia yang menyertai setiap orang. Yang ada setiap orang harus memperbaiki diri. Supaya dia bukan hebat, bukan hina. Dia mendapat perkenan Allah. Selanjutnya dia mendapat perkenan manusia. Karena diperbarui roh dan pikiran dia. Ketika bukan karena pemakaian kasih karunia anugerah, tetapi mendapat anugerah pengampunan, di mana Roh Kudus diundang untuk memperbarui punggung kita yang selalu mengikut kita, yang seringkali warnanya menjadi berbeda. Ketika di gereja berbeda di rumah, ketika di rumah berbeda dengan di gereja. Ketika bersikap terhadap anak berbeda dengan namanya full timer. Ketika menghadapi penyumbang dana, bendahara gereja, orang kaya yang membangun gereja berbeda dengan full timer yang terima berkat dari gereja. Alkitab tidak mencatat itu. Sehingga tidak ada yang hebat. Yang ada adalah kasih karunia dan anugerah. Tetapi kita belajar dari Paulus, di mana Paulus mengatakan, aku tidak hebat. Kalau aku masih mencari pujian manusia, aku bukan hamba Kristus. Satu hal yang aku ingini, menjadi sama seperti dia. Mati di dalam penderitaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Kisah yang berbeda. Sehingga Paulus mendapatkan sesuatu yang istimewa. Petrus mendapatkan sesuatu yang istimewa. Tetapi istimewanya Paulus berbeda dengan Petrus. Paulus hidup di penjara. Paulus dikatakan sesat. Paulus harus mencari jemaat. Petrus menerima jemaat. Petrus menerima peninggalan orang mengikut Yesus. Petrus mendapatkan bayangannya menyembuhkan orang sakit. Petrus dimuliakan Tuhan luar biasa. Tetapi Petrus punya sifat munafik, penakut, takut kehilangan kepercayaan saudara. Di mana ketika makan duduk bersama dengan Paulus di Galatia, saudara-saudara Yakobus datang. Petrus masih dicengkeram adat istiadat Yahudi. Bahwa orang Yahudi tidak boleh makan dengan sama-sama orang di luar Yahudi. Di mana akhirnya Paulus menggugat dia. Paulus terbuka, menerima, termasuk Aquila Priscilla. Murid-murid Paulus dari segala golongan, dari segala suku, dari segala macam orang, tingkat intelektual sampai tingkat kekayaan. Petrus membatasi diri hidup dalam kotak-kotak pikiran adat istiadat Yahudi. Itulah black hole-nya Petrus, saudaraku. Kasih karunia Petrus enggak mengikuti Paulus. Jadi saudaraku, saudara hari ini sebagai apa? Bagaimana? Kasih karunia apa? Tidak boleh dibandingkan dengan orang lain. Tidak patut
kita tidak menyetarakan diri dengan pastor yang besar sekalipun. Kenapa? Kita dipilih, dipanggil bukan karena kita punya kemuliaan. Bukan karena kita mulia, tapi karena kasih karunia dan anugerah. Namun perilaku mau diperbaharui atau tidak, itulah yang memuliakan kita di hadapan Bapa. Favor of God, favor of man. Sehingga biarkan mereka mendapat kemuliaan manusia. Bisa jadi dia mendapatkan favor of God juga. Tetapi enggak penting, enggak perlu, enggak boleh kita menyerang, mengata-ngatakan orang yang mulia. Walaupun mungkin dia dimuliakan manusia. Pertanyaannya itu adalah anugerah. Kita tidak menerima yang sama. Tetapi bagaimana kita mendapat perkenan dia itu paling penting. Yang ditulis oleh Petrus, kalau aku mencari pujian manusia, aku bukan hamba Kristus. Inilah bagian orang-orang yang melayani. Bagian orang dipanggil untuk dipenuhi kemuliaan. Berbeda-beda. Petrus disanjung-sanjung diikuti orang. Gerejanya penuh ribuan orang. Paulus hidup di penjara. Tetapi sekian belas kitab ditulis Paulus kebanyakan ketika dia di penjara. Petrus menulis cuma 2 kitab. Petrus ditulis oleh tabib Lukas. Paulus menulis kisah hidupnya sendiri. Bagaimana Allah mempercayakan kepada Paulus di dalam penderitaan Paulus, di dalam kelemahan Paulus, di dalam kerendahan titik terendah Paulus. Sehingga ketika saudara masuk dalam titik terendah, dalam kehinaan, dalam kekurangan, dalam apapun, ingat, kalau itu panggilan, saudara mulia di hadapan Tuhan. Yang penting hari ini kita belajar bahwa di dalam diri kita nggak boleh cari pujian manusia. Dan selanjutnya kita nggak boleh tidak menyetarakan diri dengan mereka yang hebat. Yang panggilannya berbeda dengan kita. Kita duduk sama-sama sebagai hambanya yang dipilih dan dipanggil oleh dia karena dia dan kepada dia. Tidak ada yang lain. Apapun jabatanmu, apapun statusmu, apapun kekuatan, kekayaan, pengaruhmu, tidak ada bermasalah buat kami. Harus seperti itu. Menjadi satu penderitaan, dibangkitkan bersama Kristus. Menjadi serupa dengan gambar dia. Itu tulisan Alkitab, saudaraku. Amin, saudaraku. Mari kita lanjutkan dengan firman Allah. Kita masuk ke ayat selanjutnya. Ayat 3 kalau nggak salah. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Kita sudah belajar di masa yang lalu bahwa Paulus orang yang terbuka, dia menerima pengusaha yang menjadi hamba Tuhan. Perhatikan ini saudaraku. Kita di episode yang lalu sudah belajar bagaimana Paulus yang hidup keagamaannya dari kecil sampai besar, semuanya di lingkungan agama, di lingkungan rohani, sekolah menjadi ahli Taurat, menjadi namanya majelis agama termuda, punya kemampuan, punya prestasi di dunia agama. Tetapi Paulus diubahkan Tuhan, Paulus berubah karakternya menjadi kupu-kupu. Ulat itu sama, tapi akhirnya ada yang menjadi capung, ada yang menjadi kupu-kupu. Saudara perhatikan ini, Paulus menjadi kupu-kupu punya warna sendiri. Kalau capung bentuknya sama, warnanya sama. Kalau kupu-kupu bentuk sama, warnanya tidak ada yang sama. Indah, seperti pelangi. Seperti pelangi sehabis hujan. Paulus di dalam kepompong, sering dimasukkan di dalam kepompong, sering dianggap sebagai ulat, tidak diperhitungkan, dihina, dikatakan sesat.
Tetapi setiap kali lepas dari kepompong, Paulus jadi kupu-kupu yang indah. Sehingga belasan kitab rata-rata kebanyakan ditulis di penjara. Di dalam kepompong dia. Petrus hidup di Yerusalem. Mendapat peninggalan warisan legasi dari Yesus pelayanannya. Diikuti banyak orang karena kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, kasih karunia Tuhan, karunia Roh Kudus bekerja luar biasa. Kalau Paulus digigit ular gak mati, gubernur kagum dengan Paulus. Allah bekerja dua konteks berbeda. Tapi Paulus menjadi kupu-kupu yang indah. Belasan kitab, kesaksian hidup. Petrus gak ada kesaksian hidupnya yang ditulis. Dituliskan oleh Dr. Lukas. Ditulis di kitab Injil, bukan Petrus yang nulis. Kalau Paulus menceritakan dirinya, perjalanan pelayanan dia, apa yang dia lakukan, yang menjadi firman Allah atau Alkitab. Kisah hidup Paulus itu adalah Injil. Pelayanan Paulus itu adalah Injil. Bukan kisah hidup pelayanan orang lain, bukan Injil. Tetapi kisah hidup orang lain, Injil yang ditulis di orang lain, bukan dia yang menulis. Ini Paulus mendapatkan hak istimewa. Dia yang menulis kisah hidup dia. Allah percayakan kepada dia. Sehingga saudaraku, dimanapun saudara berada, apapun keberadaan saudara, ingat, kita setara di hadapan Tuhan. Bukan karena kemampuan, bukan karena apa yang kita miliki. Semua anugerah. Tetapi apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita lakukan, apakah itu menjadi anugerah buat orang lain? Ataukah saudara menjadi sama dengan lain menjadi capung? Atau saudara menjadi kupu-kupu yang indah? Itu di tangan saudara. Amin saudaraku. Mari kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Paulus terbuka dengan para pengusaha. Paulus berbeda dengan yang lain. Paulus tidak terkurung di dalam kotak pemikiran dia. Paulus terlepas dari masa lalu dia yang hebat. Ayat selanjutnya. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Perhatikan ini saudaraku. Paulus tetap melakukan pelayanannya sesuai dengan standar. Tetapi Paulus diberikan Tuhan Aquila Priscilla. Oleh karena keterbukaan Paulus, Tuhan menambahkan panggilan memanggil para pengusaha untuk menjadi hamba-hambanya, bahkan mengajarkan kepada seorang profesor Taurat tentang jalan-jalan Tuhan dari seorang pengusaha kemah yang tinggal bersama-sama Paulus. Tapi Paulus setiap hari mengajar rumah ibadat. Sehingga kita tidak boleh terkurung oleh satu pekerjaan, satu pengertian, satu pemikiran, satu pelayanan, satu kegerakan apapun, karena Allah sedang menambahkan kepada saudara. Tetapi Allah butuh saudara membuka pintu ketika Allah mengetuk pintu hati saudara. Itulah kitab Wahyu. Aku berdiri di depan pintu, aku mengetuk pintu. Barang siapa berdiri dan membukanya, aku akan masuk, duduk, makan bersama dia. Sembari berbincang-bincang sama Tuhan. Kalau boleh saya bayangkan saudaraku, ya. Mau enggak kamu aku tambahin gini? Mau enggak kamu aku tambahin ini? Mau enggak kamu pekerjaanmu aku tambahin? Mau enggak kamu? Karena dia mengetuk, barang siapa yang berdiri dan membukanya. Tapi kalau saudara terkurung dalam sebuah kotak box yang kecil yang mengimbit saudara, saudara enggak akan mau buka. Karena box itu, kotak itu penting buat saudara. Sehingga yang saudara lakukan hari ini, yang saudara terima dari Tuhan hari ini, apa yang sudah saudara kerjakan hari ini, itu menjadi berhala buat saudara. Itu yang paling utama buat saudara. Bukan keinginan Yesus yang hendak menambahkan sesuatu. Apapun itu penambahannya. Sehingga banyak orang mengatakan, oh aku sudah lakukan ini cukup buat aku. Cukup kasih karuniaku. Loh Tuhan yang ngomong, kok kamu yang ngomong? Cukup kasih karunia-Nya buat aku. Loh, kok kamu yang batasin? Kalau Tuhan belum cukup gimana?
Ini jadi problemnya, saya hanya mengajar, saya hanya guru besar, saya hanya seorang gembala, saya hanya penginjil, saya hanya satu kotak kecil ini. Karena Paulus ditambahkan dengan Aquila Priscilla, Petrus dengan Anania Safira, tapi gagal di Anania Safira. Nanti kita akan pelajari Anania Safira. Apa yang gagal? Petrus mengurus pelayanan, Paulus tinggal bersama-sama dengan Aquila Priscilla. Itu perbedaannya. Petrus cuman satu titik fokus dengan pelayanan. Paulus dia merawat dan menjadikan, dia care, peduli dengan setiap orang yang dikirimkan Tuhan. Sehingga kisah hidup Paulus itu menjadi Injil yang ditulis oleh, yang dikisahkan itu sendiri. Dirinya sendiri menulis dirinya. Kalau kitab yang lain bukan menuliskan kisah yang lain. Penulisnya itu menuliskan kisah yang lain. Ada yang penyataan Tuhan. Bukan perjalanan hidup pribadi. Halo. Musa cuma 5 kitab. Yesus ditulis 4 kitab. Paulus belasan kitab. Dia yang nulis sendiri loh saudaraku. Ada sebuah hak istimewa Tuhan berikan kepada Paulus. Yang pertama, dia membuka diri di dalam kelemahan dia. Dia beritakan kasih karunia Allah. Dia beritakan namanya dirinya sendiri yang salah. Yang kedua, dia membuka diri, nggak mau hidup di masa lalu di dalam kotak sempit itu. Cuman ini saja cukup. Saya enggak begini, saya enggak begitu, saya enggak boleh, ditentukan sendiri semua. Paulus apa yang mendatangi dia kerjakan. Begitu dia ketemu Aquila Priscilla, ya dia kerjakan. Enggak ditulis Allah berbicara, muridkan Aquila Priscilla. Karena hidup bersama Aquila Priscilla terinfluence, terpengaruh, terkamirkan, terimpartasi dari pembicaraan mungkin sore minum kopi. Walaupun Paulus tidak melalaikan pekerjaan dia mengajar di rumah ibadat setiap hari, tapi ada satu bonus dari Tuhan, panggilan yang lain. Tetapi panggilan yang lain itu dahsyat. Bagaimana orang yang dilayani Paulus ini dalam panggilan yang lain, dia memuridkan profesor fasih Taurat namanya Apolos. Bagaimana sesuatu yang seringkali kita tidak perhatikan, yang seringkali kita anggap kecil, kita remehkan, malah itu yang melahirkan hal yang besar. Karena pandangan Tuhan dan pandangan kita berbeda. Tetapi ada satu pesan juga, kita tidak boleh melalaikan pekerjaan kita yang sudah ditentukan Allah. Walaupun Allah menambahkan hal yang baru atau pekerjaan yang baru. Mungkin Anda seorang pengusaha yang hebat, Anda sudah memberi Tuhan dengan hebat. Ketika Allah panggil untuk bersaksi, ketika Allah panggil untuk menginjil, ketika Allah panggil untuk berkhotbah, berkhotbahlah Anda, bersaksilah Anda. Mungkin Anda seorang pastor yang hebat, yang dipakai Tuhan luar biasa, berkhotbah menginjil. Tapi ketika Allah panggil untuk menjadi seorang pemberi, berilah. Allah sedang mengetuk pintu hatimu. Ada sesuatu yang Allah ingin tambahkan. Mungkin hal itu yang malah menjadikan orang itu menjadi sesuatu yang hebat. Semuanya hebat. Sehingga kita nggak boleh menilai apapun yang mendatangi kita yang mungkin tidak berarti. Saudaraku, sekedar bersaksi saja. Berapa saat ini secara tidak disengaja smart people mendapatkan orang-orang disable, orang-orang tunanetra yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang dimulai dari sinode kami. Kami tidak sengaja bertemu, kami undang khotbah, ternyata khotbahnya bagus. Tidak sengaja berbicara membuat yang namanya disable service, pelayanan konten khusus untuk tunanetra. Untuk orang-orang disabel, orang-orang yang dalam keadaan tidak sempurna fisiknya. Dan konten itu berjalan akhirnya melahirkan konten yang lain di mana dibawa masuk
bukan hanya disable service, tapi menjadi salah satu bagian Jesus Way. Konten baru kami yang tayang siang hari. Disable itu di sore hari di antara konten yang lain. Tetapi pembicara disable mengambil bagian berseri khotbah di Jesus Way yang di siang hari tayang. Dan pembicara-pembicara yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi seorang tunanetra bagaimana caranya? Berarti kita merendahkan Injil. Injil nggak mampu bekerja dengan orang tunanetra. Ternyata teman-teman yang mengalami disabel atau tunanetra itu memiliki hati yang melayani. Ada sekolah-sekolah untuk belajar Injil untuk orang-orang tunanetra. Lalu ada lagi alat-alat handphone, alat-alat yang namanya IT, itu yang memiliki aplikasi-aplikasi yang dapat pesan-pesan itu diubah menjadi suara dan sebagainya, saudaraku. Ternyata hari ini tidak ada keterbatasan di dalam memberita Injil. Ini kami dapatkan, saudaraku, di mana keterbatasan daripada disabel, orang-orang memiliki kekurangan fisik, itu duduk memberitakan Injil bersama-sama dengan yang lain, nggak kurang, nggak lebih. Tidak ada pengaruh disabelnya. Dan kuasa Allah kami juga rasakan kehadirannya di dalam pemberitaan Injilnya. Karena kami punya tim yang mempelajari. Jangan sampai ada yang salah yang kita lakukan dalam memberitakan Injil. Ini sedikit kesaksian dari Smart People. Sehingga tidak ada yang perlu direndahkan, tidak ada yang perlu ditinggikan. Siapapun yang ditunjuk Tuhan menjadi pembicara, ada yang dari desa yang paling ujung, yang awalnya listrik menyala jam 5 sore. Itu berbicara di Smart People. Ada yang dari Amerika, dari New York, dari Sydney, dari Melbourne. Itu yang berbicara. Ada yang setiap hari berbicara di Mega Church, itu berbicara. Ada yang pembicara itu cuman bersaksi apa yang Tuhan kerjakan. Dia berbicara. Tapi semuanya memuliakan Tuhan. Karena tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Tidak ada yang mulia, tidak ada yang tidak mulia. Semua itu kita memberitakan kemuliaan Tuhan, kita itu tidak mulia. Sehingga Paulus memberitakan Yesus atau jalan-jalan Tuhan kepada Aquila Priscilla. Coba kita tengok lagi ayat-ayat firman Tuhannya. Ayat 4 dulu. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Paulus di dalam kesibukan dia setiap hari, dia terbuka, dia menerima gift, panggilan, di mana dia harus melayani kembali di rumah dia ketika bertemu dengan pedagang kemah, penjual kemah yang sama-sama tinggal di rumah sama dia. Paulus menyediakan waktu yang lebih. Oleh karena Paulus mau menerima panggilan itu, menyediakan waktu yang lebih, sesuatu yang ditambahkan ketika menghadapi pemberitaan Injil di rumah ibadah. Paulus mendapat tantangan, mendapat tentangan, mendapat segala sesuatu yang merepotkan, menyusahkan. Segala sesuatu yang dia harus berjuang. Kok Tuhan memberi sesuatu yang enggak seperti biasanya, sesuatu yang berbeda. Ngapain sih? Aku kan udah cukup repot. Cukuplah gereja aku kasih uang. Cukuplah aku udah khotbah. Cukuplah rumah buat komsel. Ngapain sih kasih tugas lagi pastor? Cukuplah. Kalau Tuhan bicara cukupkanlah, bukan cukuplah. Inilah salah satu karakter Paulus. Kenapa Paulus mau diberi lebih? Kalau Petrus di kitab Galatia cukup
Aku tidak mau duduk makan bersama dengan orang-orang di luar Yahudi. Petrus hidup dalam kotak sempit pemikiran dia. Paulus terbuka sehingga Paulus semakin dititipkan hal-hal yang mulia. Yaitu memuliakan Allah dalam pelayanan kepada para pengusaha. Ketemu Aquila Priscilla. Tanpa berbicara uang. Kalau Petrus bicara persembahan. Anania Safira. Dua pribadi yang berbeda, pemakaian Tuhan berbeda. Hari ini kita belajar bagaimana pentingnya terbuka, membuat pribadi kita dibentuk Tuhan, membuat Tuhan menambah-nambahkan panggilannya, kasih karunia-Nya untuk kita lakukan. Mungkin hal yang sepele, mungkin malah memberatkan kita, mungkin malah membuat kita capek, membuat kita letih, membuat kita malah dapat tantangan banyak, membuat kita bla 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 bla. Tapi itulah ujian kerajinan kita melayani Tuhan. Kalau Petrus membatasi diri dengan banyak hal yang sesungguhnya bukan dari Tuhan. Adat istiadat Yahudi menghalangi Injil, duduk makan dengan murid Paulus saja, itu dia nggak mau. Awalnya duduk bersama, saudara Yakobus datang nyingkir dia. Padahal dia menerima pelayanan Paulus. Maka dikatakan Paulus, munafik kamu Kefas. Seringkali kita munafik. Seringkali kita mencuri kemuliaan. Seringkali kita lebih baik diri kita dimuliakan karena kita sudah cukup dengan kemuliaan Tuhan. Seringkali kita menolak hal yang remeh, yang kecil, yang sesungguhnya itu dari Tuhan. Yang meletihkan kita, menambah beban, mengurangkan dan sebagainya, repot deh. Udah cukup, sudah. Bagi Tuhan bukan ada kata cukup, tapi cukupkanlah. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar bagaimana bagi Tuhan tidak ada kata cukup. Bagi Tuhan cukupkanlah apa yang ada padamu. Kesusahan hari ini cukup hari ini. Esok punya kesusahan sendiri. Aku bekerja untuk engkau hari ini. Esok aku akan bekerja dan menambah-nambahkannya kepadamu. Yaitu kasih karunia dan anugerah. Sehingga kita nggak boleh membentengi diri, mengkotak-kotakan diri dengan pemikiran yang sempit. Mungkin segala sesuatu yang tidak pernah kita pikir. Mungkin segala sesuatu yang mengurangkan, yang membuat ABC, yang tidak membuat nyaman kita, merepotkan, tidak mengenakkan. Segala sesuatu yang mengambil dari diri kita. Yang menurut kita ini berlebihan sudah. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang berlebihan. Bagi Tuhan, Tuhan butuh ekstravagan. Berlebih-lebih kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku.